Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apa kabarnya nih jamaahku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Sebelum memulai acara pada hari ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Namun kita sebagai umat muslim lebih mengenalnya dengan tak kenal maka Ta'aruf. betul sekali. Supaya ukhuwah kita berjalan dengan lancar dan penyampaian saya lebih melekat di hati, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, saya Ustazah Alea yang akan membagikan ilmu-ilmu kepada sobat janahku sekalian. Setelah kita menyempurnakan pembukaan dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasul, marilah kita renungkan sejenak. Di antara semua larangan dalam Islam, larangan apakah yang secara langsung ditunjukkan untuk menjaga karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita dan membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya? Apa itu? Akal. Karunia terbesar itu adalah akal sehat kita. Hari ini kita akan membahas mengenai larangan terhadap khamar. Apa itu khamar? Miras. Minuman keras. Betul. Larangan ini ditunjukkan kepada umat manusia untuk agar kita terbebas dari perbuatan buruk yang dilakukan. Larangan ini selaras dengan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisiru wan sobu wala zalamu rizsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum taflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannatu mu'minun khamar. Artinya, orang yang meminum khamar tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Khamar adalah istilah Al-Quran untuk setiap hal yang memabukkan atau merusak akal jika dikonsumsi. Di masa kini definisinya semakin meluas, yaitu mencakup zat dan benda yang memiliki ilat sebab hukum yang sama, yaitu muskir memabukkan dan musafir yang merusak fungsi akal, baik dikonsumsi dengan cara diminum, dimakan, disuntikan ke tubuh, dan juga dihirup. Seperti apa contohnya jamaahku sekalian? Contohnya minuman keras, alkohol, sabu, lalu apa lagi? Ganja, amer, lalu apa lagi? Whisky, wine, betul sekali. Larangan khamar ini diturunkan karena khamar adalah perbuatan syaitan,
perbuatan provokasi dari syaitan. Karena syaitan itu tugasnya untuk memprovokasi kita agar kita tergoyang dan kita memilih hal yang negatif. Rijsun min amali syaitan. Bagaimana dalam surat Al-Maidah dijelaskan, larangan ini ditujukan kepada setiap muslim yang berada dimanapun dan kapanpun. Jadi kita senantiasa harus menjaga apapun itu. Lalu dampaknya adalah hilangnya kontrol. Orang yang meminum bisa menjadi lambat berpikir, gangguan emosional, dan tidak sadar mengatakan atau berbuat hal-hal buruk. Khamr adalah jenis dosa yang paling ringan. Khamr adalah puncak dari segala dosa. Yang pertama adalah membunuh, terus meninggalkan sholat, berzina, dan juga mencuri. Semua hal ini bisa dilakukan dengan cara meminum khamr. Jadi tidak baik untuk meminum khamr karena kita bisa melakukan semua hal ini dengan meminum khamr saja kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya yaitu menjauhi lingkungan dan pertemanan. Pertemanan zaman sekarang itu sangat sadis. Karena kita kalau tidak berteman dengan orang itu kita dianggap remeh, tidak ada apa-apanya. Karena dibilang tidak gaul, tidak ingin bergabung dengan orang-orang seperti itu. Lalu lingkungan yang seperti itu tidak baik untuk kita dekati. Apalagi untuk masa depan kita. Betul? Betul. Yang kedua, stop FOMO. Kenapa stop FOMO? Karena anak-anak zaman sekarang itu ikut-ikutan, betul? Betul. Nah, makanya kita harus sebisa mungkin untuk memilih juga kan orang-orang teman kita. Lalu kita harus bisa mengontrol apa yang baik untuk diri kita dan juga untuk masa depan kita. Yang ketiga adalah ingat masa depan, karena dengan sekali kalian meneguk atau mencoba alkohol atau khamr itu bisa merubah dunia. Apalagi dengan kalian yang mempunyai cita-cita yang panjang untuk kedepannya, tetapi kalian mencoba untuk meminum khamr, jadinya cita-cita kalian akan tercapai atau tidak? Tidak, karena akan bubar semuanya. Kalian akan kecenderungan untuk meminum itu semua, betul? Yang terakhir adalah ingat akhirat. Jangan hanya ingin senang di dunia saja. Harus dipikirkan ke depannya gimana saat kita di akhirat. Apa yang harus kita punya untuk persiapan di akhirat. Kita harus mempersiapkan semuanya semata-matangnya. Khamr adalah umur habaib atau induk dari segala kejahatan. Jangan biarkan pintu maksiat lainnya terbuka dengan kita meminum alkohol atau khamr. Karena khamr adalah induk dari semua kejahatan. Kita bisa melakukan apapun, hal-hal negatif apapun dari khamr. Mungkin sebagian orang berpikir manfaat khamr itu baik buat diri mereka. Karena mereka memiliki permasalahan seperti putus cinta, lalu masalah di kantor, terus masalah dengan keluarga, lalu mereka ingin mengutarakan ekspresi mereka, ingin menenangkan diri mereka dengan meminum khamr. Lalu mereka mencoba khamr untuk menenangkan diri mereka, untuk menghilangkan rasa cemas mereka, rasa takut mereka, rasa ingin marah mereka. Makanya mereka mencoba khamr, namun apa? Dosanya malah lebih banyak daripada manfaatnya. Dosanya bahkan bisa beribu-ribu lebih lipat. Lalu bagaimana cara orang yang suka meminum khamr lalu bagaimana caranya agar terhindar dari khamr atau bertobat kepada Allah? Karena Allah itu
selalu membuka pintu rahmatnya, pintu taubatnya kepada setiap mukminnya, kepada setiap hamba-hambanya. Makanya kita harus bisa menjaganya terus. Nah, sebelum ditutup, marilah saya akan mentes kesehatan mental dan juga akal sehat kalian. Kalau saya bilang akal sehat, kalian jawab harga mati, oke? Lalu kalau saya bilang Homer, kalian jawab gak dulu, oke? Dan semangat ya. Akal sehat, Homer, Enggak dulu. oke. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang saya sampaikan akan dicatat oleh Allah dan menjadikan amal-amal bagi kalian semua yang sudah mendengarkannya, Amin. akan dicatat sebagai amal jariah. Lalu kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.